Oke, mungkin Anda mikir kalau lean management itu cuma sekedar istilah tren korporat yang ujung-ujungnya ya cuma dipakai buat potong budget. Tapi, siap-siap ubah perspektif Anda. Di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal kupas habis kalau lean itu sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Ini tentang gimana kita benar-benar menghargai manusia dan ngejar kesempurnaan operasional yang sesungguhnya. Nah, biar rapi, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita samakan persepsi dulu, apa sih lean management itu? Terus kedua, kita dengerin kisah titik balik legendaris dari Toyota. Ketiga, kita masuk ke 5 prinsip dasar lean. Keempat, kita adu nih manajemen lean versus tradisional. Dan ditutup dengan yang kelima, gimana caranya ngubah pola pikir kita jadi lean. Kita langsung masuk aja ke bagian 1. Apa itu lean management? Definisi dasar lean. Gini, saya mau lempar satu pertanyaan simpel dulu. Apa sebenarnya lean management itu? Coba deh singkirkan sebentar definisi-definisi rumit yang sering Anda dengar di rapat kantor atau dari artikel-artikel bisnis. Mari kita balik ke akar yang paling murni berdasarkan sumber materi kita. Kalau kita intip definisinya, lean ini membelah semua aktivitas jadi dua kubu yang saling bertolak belakang. Value alias nilai dan waste alias pemborosan. Jadi, lean ini tuh strategi yang gak ada capeknya buat ningkatin value yang bener-bener bawa manfaat buat pelanggan, dan di saat yang sama berburu lalu ngebuang yang namanya waste atau hal-hal yang gak ngasih nilai tambah sama sekali. Ujung-ujungnya apa? Ya jelas, biar layanan kita jadi lebih baik, lebih cepat, dan pastinya efisien banget. Dan yang paling menarik dari sini adalah lean thinking atau pemikiran lean ini bukan cuma kotak perkakas berisi alat kerja aja, sama sekali bukan. Ini tuh sebuah sistem yang utuh, budaya kerja, dan yang paling krusial, ini adalah mindset, pola pikir buat terus belajar dan berinovasi tanpa henti. Ini ibarat transformasi total dari cara berpikir seluruh tim Anda. Terus, dari mana sih asalnya? Konsep sekeren ini nggak tiba-tiba nongol di kelas-kelas bisnis kampus. Dia lahir dari krisis yang beneran nyata. Di tahun 1949, Toyota nyaris banget gulung tikar. Terus, butuh waktu puluhan tahun sampai istilah lean ini akhirnya dicetuskan pertama kali di tahun 1988 lewat tulisannya John Krafcik. Sampai akhirnya, di tahun 1996, fondasinya benar-benar dikukuhkan secara global lewat buku legendaris Lean Thinking, karya Womack dan Jones. Nah, ini nyambung banget ke bagian 2 kita, kisah titik balik Toyota, krisis tahun 1949. Bayangin ini, di akhir tahun 1949, Toyota benerang ada di ujung tanduk. Saking parahnya manajemen sampai minta karyawan buat mundur secara sukarela demi nyelamatin perusahaan. Tapi Anda tahu apa yang luar biasa? Nggak ada satupun yang mau mundur. Mereka akhirnya sepakat gajinya dipotong. Tapi ternyata itu juga belum cukup nolong. Terus jalan keluarnya gimana? Sang CEO saat itu, Toyoda, ngambil langkah yang benar-benar bikin merinding. Dia maju sebagai orang pertama yang mengundurkan diri. Ini tuh definisi kepemimpinan yang sesungguhnya. Nggak cuma nyuruh anak buah berkorban, tapi berani ngambil pukulan pertama. Krisis gila-gilaan inilah yang ngebuktiin kenapa konsep The Toyota Way itu sangat sakti. 2 pilar utamanya, respect for people atau menghargai manusia, dan continuous improvement alias perbaikan berkelanjutan, itu ternyata bukan cuma jargon tempelan di dinding kantor. Waktu itu, 2 hal ini benar-benar dipraktekkan berdarah-darah dan akhirnya jadi fondasi mutlak yang bikin mereka bisa bangkit dan terus bertahan hidup. Oke, lanjut ke bagian 3. 5 prinsip dasar lean. Langkah menuju sempurna. Jadi gimana cara kita nerapinnya? Ada 5 langkah berurutan nih yang ngebentuk kerangka kerja logis. Harus urut ya. Pertama, value. Anda harus tahu dulu siapa pelanggan Anda dan apa yang sebenarnya mereka cari. Kedua, value stream. Petakan semua aktivitasnya. Mana yang beneran ngasih nilai, mana yang cuma menuhin proses alias waste. Ketiga, flow. Bikin prosesnya mengalir lancar, tanpa macet di tengah jalan. Keempat, pull. Ini maksudnya Anda cuma narik atau pakai sumber daya pas pelanggan benar-benar butuh. Dan kelima, perfection. Kejar kesempurnaan dengan menstandarisasi apa yang udah bagus. Sangat masuk akal kan? Sekarang kita adu nih di bagian 4. Manajemen lean versus tradisional. Perbedaan manajemen. Ini dia akar masalah di banyak banget perusahaan. Manajemen tradisional itu biasanya kaku, kerjanya dari atas ke bawah. Kalau biaya lagi bengkak, bos-bos di atas murni cuma mikirin potong angka di laporan keuangan. Tapi seringnya tutup mata sama sumber pemborosan aslinya di lapangan. Nah, kalau lean, pendekatannya beda jauh.
Lean fokusnya ke operasional. Cara motong biayanya jauh lebih sehat, yaitu dengan nebang proses yang nggak guna, dan justru ngasih kekuatan penuh buat pekerja di lapangan. Kenapa? Ya karena mereka yang paling tahu di mana letak inefisiensi itu. Coba dia lihat dinamika kerjanya. Di manajemen tradisional, divisi-divisi itu terkurung di dunianya sendiri. Kayak di dalam silo gitu. Mereka cuma mikirin urusannya sendiri dan hobinya saling tunjuk kalau ada masalah. Sebaliknya, jantung dari Lean adalah kerjasama tim yang lintas disiplin. Mereka bareng-bareng runtuhin tembok antar departemen buat ngeroyok dan mecahin masalah bareng-bareng. Terus, kelihatan banget bedanya pas mereka lagi ngadepin masalah. Di sistem tradisional, masalah itu dianggap aib, gangguan yang harus buru-buru diumpetin. Mereka tuh penganut prinsip, ya kalau sistemnya nggak rusak ngapain repot diotak-atik. Beda banget sama Lean. Sistem Lean ini malah sengaja berburu masalah. Buat praktisi Lean, masalah itu ibarat tambang emas. Peluang buat terus-terusan bikin proses jadi lebih mulus demi pelanggan dan karyawan. Kita masuk ke bagian terakhir, bagian 5, mengubah pola pikir menjadi Lean. Gimana penerapannya di keseharian? Kalau Anda mikir Lean ini cuma monopoli pabrik perakitan mobil, wah, Anda keliru besar. Coba tengok di sektor yang super kritis kayak rumah sakit atau layanan kesehatan. Di sana, prinsip Lean ini difokuskan buat naikin mutu layanan, mastiin keselamatan pasien secara maksimal, dan ngebangun kepuasan moral buat para staf medis yang jadwalnya gila-gilaan. Saya mau Anda benar-benar ngeresapin kutipan luar biasa dari Virginia Mason ini. Dia bilang, Lean adalah tentang menciptakan nilai dan mengurangi beban yang dialami pasien dan staf setiap hari. Dalam banget ya. Kutipan ini jadi bukti kuat kalau ujung-ujungnya semua efisiensi dan perbaikan proses operasional ini tujuannya ya kemanusiaan, buat ngurangin beban fisik dan mental, ngemudahin langkah kerja, dan ngangkat moral manusia-manusia yang ngejalaninnya tiap hari. Jadi, mari kita kunci satu poin paling krusial dari bedah materi kita hari ini. Apapun industri yang lagi Anda geluti sekarang, mau itu tech, kesehatan, layanan publik, atau manufaktur, Anda itu nggak bakal pernah bisa misahin perbaikan operasional dari rasa hormat yang mendalam ke manusianya. Menghargai manusia, ditambah perbaikan berkelanjutan, itu adalah resep mutlak dari Lean. Sebagai penutup sesi kita, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih. Kalau ada satu proses harian di kerjaan Anda yang dirasa, nggak rusak kok, atau baik-baik aja, pemborosan tersembunyi apa sih yang sebenarnya lagi nahan proses itu dari mencapai kesempurnaan? Coba deh dipikirin. Terima kasih udah nongkrong bareng di sesi ini, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya ya.